Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk dalam hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Amin. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, perkenankanlah saya Herlina Febriati Siswandi pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul membiasakan berbuat baik kepada siapa saja sebagai sesama makhluk ciptaan Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berbelas kasih akan mendapatkan belas kasih dari Allah yang Maha Pengasih. Karena itu berbelas kasihlah kepada setiap makhluk di bumi. Niscaya penduduk langit akan mengasihimu. Manusia sebagai makhluk yang mulia sudah seharusnya menunjukkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Tak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk lainnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga lingkungan. Esensinya adalah mendudukan manusia pada posisinya sebagai khalifah fil ardi, yaitu pemimpin di muka bumi ini. Alangkah bahagianya bila antara sesama manusia saling memberi, saling berbagi, saling membantu dalam berbagai bentuk dan kesempatan yang dihadapinya. Semua itu bisa dilakukan dari hal yang terkecil sekalipun. Sesungguhnya alam sudah memberikan tanda-tanda bagi mereka yang mau memberi dan berbagi kebaikan kepada sesamanya. Beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadis mengungkapkan tentang hal ini, antara lain, barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan baik senantiasa akan memberikan kebaikan pula, cepat atau lambat, bagi mereka yang melakukannya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Barang siapa berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri, dan jika berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Perbanyaklah kebaikan dengan mengerjakan semua aktivitas dengan landasan memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Dengan niat ibadah, sukarela, tanpa harus dibebani ada balasan materi dari sesama. Niscaya kebaikan itu akan memantulkan hasil baiknya. Semakin banyak karya yang diberikan, semakin produktif dan semakin banyak output manfaat, akan semakin banyak amal kebaikan dan semakin banyak pula keberkahan atau kebaikan yang berkelanjutan. Ada satu kisah yang menakjubkan yang ditunjukkan Umar adalah seperti dikisahkan dalam kitab Mawaiz al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri. Suatu hari Khalifah Umar berjalan-jalan di kota Madinah. Kalau istilah sekarangnya itu kayak belusukan atau enggak ngabuburit gitu kalau bulan puasa. Hal itu dilakukannya untuk mengetahui kondisi dan keadaan umat Islam yang dipimpinnya. Saat berjalan-jalan menyusuri gang-gang kecil di kota Madinah, Umar menyaksikan seorang anak kecil yang sedang bermain seekor burung. Anak kecil itu mempermainkan burung itu sesuka hati. Tidak jarang burung itu dicekik, disiksa. Karena itu timbullah rasa iba dari Umar bin Khattab. Umar tak tega melihat burung yang kecil itu dipermainkan. Dia lalu mendekati anak itu, kemudian meminta burung itu. "Wahai anakku, maukah engkau melepaskan atau menjual burung itu kepadaku?" kata Umar. Mendengar Umar akan membelinya, anak kecil itu pun gembira. "Baiklah Umar, baiklah, silakan." Anak kecil itu kegirangan.
Setelah mendapatkan burung itu, Umar lalu mengelus-elus burung itu. Tujuannya tentu saja agar burung itu merasa nyaman dan tenang. Umar ingin menunjukkan bahwa dirinya akan memperlakukan burung itu dengan sebaik-baiknya. Setelah dirasa cukup tenang, maka Umar langsung melepaskan burung itu ke angkasa dan burung itu terbang bebas. Ketika Umar wafat, salah seorang ulama terkemuka menyaksikan Umar dalam mimpi. Ia pun bertanya, "Apa kabar, wahai Umar? Apa yang telah Allah perbuat atasmu?" Dalam mimpi sang ulama itu, Umar berkata bahwa dirinya telah mendapatkan ampunan dari Allah. Allah telah mengampuni dan melewatkan, tidak dicatat segala dosaku. Sang ulama pun penasaran, apa sebabnya? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena zuhudmu yang membuatmu acuh tak acuh terhadap dunia? Tanya si ulama. Umar menggelengkan kepala. Ketika kalian menguburkanku, menutupiku dengan tanah, dan meninggalkanku sendiri, tiba-tiba datang dua malaikat yang sangat menakutkan. Akalku pun terasa hilang, seluruh sendi-sendi tulangku terasa gemetar. Umar melanjutkan, kedua malaikat itu mengambilku dan mendudukkanku dan hendak menanyaiku. Tapi tiba-tiba muncul suara tanpa sosok untuk mencegah keduanya. Tinggalkan namaku ini, jangan kalian takut-takuti. Aku menyayanginya dan segala dosanya telah kuampuni karena dia telah menyayangi seekor burung di dunia. Karena itu kusayangi dia di akhirat. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, adakah yang bisa mengambil pelajaran dari kisah Umar tersebut? Ya, menurut saya dari kisah Umar tersebut dapat diambil 3 poin. Yang pertama, berbuat baik tidak selalu kepada manusia. Jadi berbuat baik juga kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, berbuat baik dari hal yang kecil, tidak harus hal yang besar. Itu bisa jadi kita berbuat baik kepada orang menimbulkan efek dahsyat kepada orang itu. Yang ketiga, berbuat baiklah maka akan dibalas di akhirat kelak. Baik, terima kasih. Betul sekali. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil itu sekecil apapun kita memberikan kebaikan kepada sesama manusia, hewan, maka akan dibalas kebaikan pula nantinya di akhirat kelak. Kemudian terdapat satu hadis lagi di dalam suatu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jikalau seseorang hamba itu mendekat padaku sejengkal, maka aku mendekat padanya sehasta, dan jikalau ia mendekat padaku sehasta, maka aku mendekat padanya sedepa. Jikalau hamba itu mendatangi aku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan bergegas." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam melihat jalan hidup masyarakat di sekitar kita, bisa kita lihat bahwa beberapa orang mempunyai kecenderungan tertentu. Orang yang terbiasa berbuat maksiat, maka dari hari ke hari dia akan semakin terjerumus ke dalam lembah yang hitam. Sebaliknya, orang yang suka sholat berjamaah di masjid, maka dia akan ramah ke tetangganya, rutin berinfak, dan bahagia kehidupan pada keluarganya. Semakin seseorang memperbanyak dan membiasakan berbuat baik, maka semakin banyak terbuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Hal ini sesuai dengan hadis qudsi tersebut, bahwa semakin tinggi intensitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekatlah kita dengannya. Salah satu kunci kesuksesan hidup kita adalah bagaimana kita membiasakan berbuat baik. Semakin kita terbiasa berbuat baik, maka semakin mudah jalan kita untuk mencapai kebahagiaan hidup. Agar manusia terbiasa beribadah, maka beberapa ibadah dilakukan berulang dalam kurun waktu tertentu, seperti sholat 5 waktu dalam sehari, puasa sunnah 2 kali seminggu, puasa di bulan Ramadan, dan sholat Jumat bagi yang laki-laki sekali sepekan. Permasalahan awal yang biasanya ditemukan dalam melakukan sesuatu yaitu dalam memulainya. Maka ketika kita mendorong mobil yang mogok, maka akan diperlukan tenaga yang besar saat sebelum mobil itu bergerak. Setelah mobil tersebut bergerak, diperlukan daya dorong yang kecil. Ada juga sifat kita yang menunda perbuatan baik. Padahal perbuatan baik itu jangan ditunda. Kalau kita ada keinginan untuk menunda, maka tundalah untuk menunda. Hal ini seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, bersegeralah untuk beramal, jangan menundanya hingga datang 7 perkara. Apakah akan terus kamu tunda untuk beramal kecuali jika sudah datang kemiskinan yang membuatmu lupa, kekayaan yang membuatmu berbuat melebihi batas,
sakit yang merusakmu, usia lanjut yang membuatmu pikun, kematian yang tiba-tiba menjemputmu, dajjal, suatu perkara gaib terburuk yang ditunggu, saat kiamat, saat bencana yang lebih dahsyat, dan siksaan yang amat pedih. Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu cara untuk mempermudah kita dalam memulai suatu amal ibadah adalah dengan mengetahui akan besarnya manfaat yang akan dirasakan. Segala hambatan atau godaan untuk tidak melaksanakan kebaikan tersebut akan bisa dilewatkan dengan keyakinan yang kuat. Oleh sebab itu, kita wajib untuk mencari ilmu tentang fadilah kebaikan dari suatu amalan atau ibadah. Bahkan untuk menguatkan hati, kita juga perlu mencari ilmu secara berulang kali. Bahkan beberapa pengulangan dalam Al-Quran digunakan agar manusia semakin ingat. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'anil liyadzakkaru. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat, dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari. Quran Surat Al-Isra ayat 41. Jadi mulailah perbuatan baik yang ingin kalian lakukan sekarang dan jangan ditunda. Kalau belum yakin, perluas dan perdalam ilmu agar kita semakin yakin. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bentuk dan hikmah berbuat baik itu. Sesungguhnya berbuat baik itu sangatlah banyak macamnya. Sesungguhnya berbuat baik itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kebenaran itu datangnya dari Allah melalui Al-Quran dan Sunnah, sedangkan kekhilafan itu berasal dari saya yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi